Nah, jadi sekarang saya akan bahas nggak banyak ya, yaitu pengumpulan data dan juga pembersihan data. Yang perlu diperhatikan adalah sumber data. Ya, sumber data. Sumber data ada dua, internal, eksternal. Ya, contohnya kalau saya di Instiki, kalau saya mau nyari data bisa aja dari Instiki, sudah masuk internal. CRM, Customer Relationship Management, bisa aja minta data di front office. Mahasiswa yang daftar kayak gimana sih karakteristiknya? Dari mana aja sih mahasiswa yang daftar? Dari Bali berapa? Ya, laki-laki berapa, perempuan berapa? Pekerjaan orang tuanya apa? Ya, macam-macam. Ya, dari SMA mana aja sih? Nah, ya itu kan data juga. Ya, itu kan data juga. Siapa tahu saya bisa bikin sistem ya yang memprediksi ya kira-kira lulusan terbaik itu dari kabupaten mana. Ya, kayak gitu. Atau potensi DO berdasarkan zodiak. Ya. Ternyata Capricorn itu paling sayis yang lulus, misal gitu. Bisa aja kan? Iya kan? Saya kan database internal, saya punya data mahasiswa, tanggal lahir ada, dari tanggal lahir jadi zodiak. Ya. Terus saya punya data mahasiswa yang DO. Saya udah punya bahan burger, saya udah punya burgernya. Kan gitu, udah terpenuhi analoginya. Bahan burger adalah data mahasiswa baru masuk, burgernya adalah data yang DU. Bisa kan? Nah, center nih. Ya, penentu DU mahasiswa berdasarkan zodiak. Atau kamu ngambil data ke Instiki. Ya, Pak, saya ngambil data di Instiki, berarti data eksternal. Ya, ya. Kamu ngambil data di Instiki juga data internal, database perusahaan. Ya, eksternal itu yang dataset publik, data yang udah dibikin sama orang itu kamu pakai lagi. Ya, foto-foto hewan yang sudah ada labelnya, sudah pernah dibikin model AI sama dia, kamu pakai lagi. Nah, itu dataset publik. Web scraping, ya web scraping itu mencari atau mengumpulkan teks-teks di dalam web. Ya, jadinya file JSON gitu. Nah, itu namanya web scraping. Biasanya web berita gitu diambil teksnya aja semua gitu ya. Ya, web apa gitu ya, majalah itu diambil semua teksnya. API misalnya dari Twitter. Ya, dari sosial media. Nah, yang kayak gitu mainannya API. Nah, itu sumber-sumber data. Ya, pertimbangannya adalah data seperti apa yang mau kita cari. Pertama adalah reliability. Ya, bisa dipercaya nggak datanya? Ya, bisa dipercaya nggak? Saya ngambil data mahasiswa baru di front office. Bisa dipercaya nggak itu beneran data mahasiswa baru? Ya, bener nggak datanya? Ya, kamu ngambil data di kantormu, valid nggak datanya? Siapa tahu itu data 5 tahun lalu. Ya, udah nggak relate. Relevan itu maksudnya, relevan. Ya, masih bisa dipakai nggak data itu? Kayak gitu ya. Accessibility, jadi bagaimana kita mengakses data itu? Dapat izin apa enggak? Ya, boleh dipakai nggak datanya? Ya, kalau tidak accessibility namanya nyolong. Ya, nggak boleh kayak gitu. Ya, fondasi sebelum mainan AI, sebelum mainan machine learning harus nyari data. Ya, itu contoh banyak sekali website internet yang menyediakan data, ada Kaggle, ada Google Dataset, Visual Data, segala macam, Health Data Gov, dan kamu harus tahu Indonesia juga punya. Jadi saya promosiin negara kita tercinta, tolong websitenya kerjasama sedikit. Ya, negara kita punya. Ya, negara kita punya. Kamu sebagai calon generasi muda bertitel Eskom, sales komputer. Ya, kamu kan besok jualan kan? Kalau nggak jualan hardware, pasti jualan software. Kan dah itu aja. Ya, mau apapun kerjaan kamu, kan jualan hardware atau jualan software. Kan dua itu aja kan? Apa lagi mau dijual? Saya web developer, Pak. Oh, kan jualan software. Ya, saya rakit PC, Pak. Oh, jualan hardware. Mau jualan apa lagi kamu?
Saya bikin aplikasi Android Pak, jualan software. Iya, kan? Bener kan? Saya install ulang laptop Pak, jualan software. Sales komputer kan? Iya, nah ini misalnya kita cari dataset mahasiswa. Saya coba aja ya, ngawur ya, ada nggak? Dataset found for mahasiswa, semoga ada hasilnya. Oh ada. Nah ini tuh ya, ada nih Provinsi Jawa Tengah, segala macam. Jadwal mahasiswa. Ini kok file mahasiswa kok upload gimana ceritanya? Banyaknya mahasiswa dan dosen. Nah, coba kita Bali gitulah ya. Kira-kira Bali dapat apa nih? Bali punya jumlah IKM startup berbasis teknologi melalui Bali. Coba kita lihat ken jeneng nih. Lalu gimana caranya nyari nih? Lo. Oh, diklik judulnya. Data Desa Pekraman. Oh ini nih. Jumlah nggak menarik ya, kita ke Desa Pekraman aja kali ya. Mana dia keklus? Desa Pekraman. Nih, data Desa Pekraman per kabupaten kota 2020. JSON guys, JSON. Apa isinya nih? Uyung. Mana downloadnya? Oh nih. Loh. Apa nih? Download. Masa gini aja data? Loh. Adi mau neget. Jumlah desa nih, banyaknya desa ya. Sing udah dianggu nih. Apa mau di learningin angko aja. Nah itu ya. Terus web scraping, teman-teman bisa pakai tools, bisa pakai ini Python, web scraper, entah apa lagi gitu ya. Ini web scraping. Analoginya begini. Teknik mengambil data dari satu atau beberapa situs secara otomatis. Cari gambar. Nah, jadi misalnya instaki.ac.id. Ya, kita scraping, kita akan dapat semua tulisan, semua kata, semua teks, semua string di instaki.ac.id. Semua stringnya A, Z sampai angka huruf, semua karakter itu kita dapat di instaki.ac.id. Ya, jadi nggak copy paste, nggak blok copy paste gitu, nggak. Nah itu namanya web scraping, simpelnya gitu. Ya, bayangin yang di scraping misalnya Bali TV, ya website pemerintahan, ya yang ada kolom komentarnya, ada beritanya gitu ya. Nah kayak gitu-gitu di scraping, dijadikan data. Nah gitu. Jadi nanti kalau mau mainan machine learning, kira-kira datanya dari dua sumber ini. Ya, bisa di kantor sendiri, di kantor temennya, ya, sistem CRM, customer relationship itu kayak di front office, di BAK gitu ya, yang ada kaitannya dengan customer. Kalau di Sticky mahasiswa, customernya bisa eksternal di internet, ya, scraping API atau ngambil di web-web itu. Ya, udah ketemu sumbernya, ya, terutama yang internal, tentu ada metodenya. Ya, kita bisa survei. Ya, survei itu yang ada centangnya, ya, yang kayak kamu angket kuesioner itu, ya, dosen apa gitu ya, setuju, itu survei. Interview, ngomong secara langsung, ya. Observasi, mengamati, ya, ya. Kita butuh data berapa mahasiswa sih yang berani parkir di lantai 3 Instiki. Apakah kita survei? Mau naik dia orangnya, isi dulu, tentang dulu ini, kamu berani naik nggak? Kan salah. Ya, terus kita mau jadi data pakai interview, mau naik ke lantai 3, Murta dulu, ngomong. Salah. Eksperimen, ya, kita pengen tahu pengaruh motor terhadap keberanian parkir di lantai 3. Eksperimen, lagi Beat naikin ke lantai 3. Ya, bisa sing naikin, lagi Vario, lagi Nmax,
bagi PCX. Itu eksperimen. Semua punya tekniknya masing-masing. Ya, setidaknya yang berhubungan sama manusia ada 3, survei, interview, observasi. Yang berurusan sama komponen, benda, segala macam bisa eksperimen. Yang ke online bisa scraping sama API. Ya, ini bisa dipakai. Ya, data kepuasan mahasiswa terhadap Instiki tahun 2024-2025 ganjil bisa pakai survei, kuesioner. Dapat dah kita datanya. Ya, begitu pula interview, observasi. Semua ada porsinya masing-masing. Dipakai sesuai kebutuhan. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Privasi data dan keamanannya. Ya, siapa tahu nanti kamu interview orangnya curhat. Kan privasi. Ya, data mahasiswa lulus tidak lulus. Apakah enak atau sah jika diumbar-umbar? Tentu tidak. Ya, IPK mahasiswa. Privasi kan? Misalnya data mahasiswa yang menunggak pembayaran. Kita mau bikin sistem untuk mendeteksi misalnya. Ya, kan kita perlu data mahasiswa yang menunggak pembayaran. Nah, itu kan privasi. Nah, hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Ya, tentu kalau kita mau bikin kayak data kayak gitu, biasanya namanya dihilangin. Kolom nama itu nggak ada. Jadi yang ada hanya nomor aja, jumlah mahasiswa sekian, begini datanya, tanpa nama. Nah, kalau mau di share datanya tanpa nama. Ya, keamanan juga. Ya, biasanya orang yang bikin begini kan butuh waktu. Yang ngoding kayak gini nggak sehari selesai. Ya, bagaimana kita memastikan data itu nggak tercecer, nggak tersebar gitu ya, siapa? Persetujuan informan. Ya, data mahasiswa banyak gitu ya. Apakah semua mahasiswanya setuju jika datanya digunakan? Ya, kita moto tadi hewan ya, anjing kucing mau bikin data sendiri di jalan. Apakah anjingnya setuju? Enggak. Apakah ya pemilik anjingnya setuju jika foto anjingnya dimasukkan ke machine learning? Nah, mungkin kan anjingnya ditanya. Bias dalam pengumpulan data, tapi mohon maaf nih, biasnya bukan pasir ya. Dapat informan tapi kurang menguasai. Dapat setelah ketemu ternyata kurang pas, kurang expert, kurang ahli di bidang itu. Ya, nah itu juga ada feelingnya. Jadi kalau ngerasa kurang nih, jadi ganti dulu, jangan langsung datanya dipakai. Ya, nah ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Kita mau bikin sistem perekomendasian makanan. Ya, yang diwawancara misalnya koki. Ternyata setelah ngomong kokinya tidak begitu paham juga, kurang menguasai. Padahal kita sudah dapat datanya, tapi kok kayaknya kurang pas, kurang seret. Nah, jadi dipakai. Nah itu ya. Yang bagus gimana? Yang objektif. Bagaimana menurut Pak Andika, mahasiswa SK angkatan 23? Oh, jadi angkatan 23 tuh sekarang yang sudah sesuai dengan SKS sekian orang. Ya, by data. Ya, yang IP-nya di atas 3,5 ada sekian orang. Ini cukup oke kuliahnya. Yang IP-nya 2, ada sih, tapi nggak banyak. Nah, jadi by data. Nggak bisa tuh subjektif. Ya, 2 lah. Nah, kango bomonto. Ada yang enak-enak Pak Ado bedik. Nggak boleh. Ya, biasa kalau kamu ngumpulin data, orangnya jawab gitu, berarti itu subjektif. Ya, mohon maaf ya Pak, kita butuh data yang lebih rinci. Ada angka kah, terangan kah gitu. Tapi gimana cara menyampaikannya biar informannya nggak tersinggung kan? Ya, siapa tahu emang stylenya kayak gitu jawabnya. Nah, dapat juga ada juga poin yang harus diperhatikan, ya, soal kualitas data. Anggaplah kita sudah dapat datanya, ya, ternyata ada lagi yang harus kita perhatikan. Contoh, ya, yang kanan atas ada kosong datanya, itu yang tanda tanya. Ya, Pak Andika, saya mau minta dong data mahasiswa yang sudah
ya yang masih kuliah saat ini semester 1 sampai semester 8 ya, beserta IP segala macam saya kasih. Terus ada yang bolong ya, si ini agama nggak ada nilainya ya, si ini semester 4 IPK-nya nggak ada ya, si ini alamatnya nggak ada, si ini nomor HP-nya nggak ada ya, ada bolong-bolongnya, ada bolong-bolongnya. Itu masalah pertama, isian kosong ya, yang kanan atas. Outliers itu bagian dari data tapi nyeleneh sendiri. Pandika, saya minta data mahasiswa semester 1 semester 8. Ketika ngelihat umur, ada 2 orang yang 45 tahun. Dibilang salah kan? Nggak salah kan? Tapi kan beda banget dari yang lain. Outliers ya. Pandika, saya minta data alamat mahasiswa Siki semester 1 semester 8 ya, saya kasih datanya. Ada 2 orang dari Singapura. Nggak salah, cuma mental jauh sekali keluar kalau datanya digambarin dengan yang kanan bawah ya, di mana Bali itu ya, timur Bali, Jawa gitu ngumpul-ngumpul kan, Singapura gitu, Australia. Itu maksudnya outliers. Data belanja di Indomaret, data transaksi Indomaret. Ya, ketika lihat nominal transaksi tapi ada orang seduk belanja 10 juta. Nggak salah. Mungkin nggak belanja di Indomaret 10 juta? Mungkin. Iya, sampai meja kasirnya dibeli. Ada tambahannya, Pak, meja ini. Tutup Indomaret. Lampu yang di atasnya dibut-but. Ya, Indomaret kan banyak ada lampunya. Dibut-but sama dia 10 juta lah ya. Iya kan belanjanya 7.000 ya, 20.000, 30.000 beli ruko gitu ya, segala macam. 10 juta. Ya. Outliers yang nggak salah mungkin terjadi, mungkin cuma dikit sekali, 1-2. Format tidak konsisten ya, tanggal lahir DD, MM, YYY, ada apanya D, month, year kan gitu, tanggal, bulan, tahun, bin tahun dari depan, bin tanggal ini dulu, bin 31 Februari 2000. Format tidak konsisten ya, bin misi hari ya, minggu 10 kan ya, di misi hari bisa segala macam. Data di Banjar nih misalnya ya, kacau balau ya, data gabung STT misalnya, kacau balau datanya, tidak konsisten formatnya ya. Nulis uang bin 5.000, bin huruf SIU, bin SIU, bin angka 500 ya, suka-suka lah. Bingung lagi tulisan purba ya, set keren gitu, keren, kacau. Duplikat, data yang sama muncul 2 kali, salah juga tuh, di input 2 kali ya. Error dan tidak akurat ya, error tuh bisa ketukar ya, umur dan pasar. Depan lahir 10. Nah, jadi salah copy paste kan, ngaplir gitu. Itu error. Ya, error dan tidak akurat. Ya, jadi kalau semakin banyak ada yang beginian, berarti kualitas data semakin rendah. Ya, saya tidak bilang tidak bisa dipakai ya. Kualitasnya rendah, butuh effort ya, butuh kerjaan tambahan untuk memperbaiki data-data ini. Tadi isian kosong yang tanda tanya kita bisa hapus. Hapus itu bukan berarti satu kotak sel itu aja yang dihapus, kita hapus sebaris. Kita hapus sebaris. Jadi kalau Nova tanggal lahirnya nggak ada, kita hapus Nova, kita hapus.
dari data, bukan dari kakak. Kalau dari kakak udah lama dihapus. Nah, ya. Misalnya gitu. Ada mahasiswa yang misalnya kuliah 1 semester aja, terus mengundurkan diri. Jadi di data 1 sampai 8, semester 1 sampai 8, isinya cuma semester 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kosong kan. Nah, banyak kosongnya, push. Kita butuh data yang full aja. Nah, ya bisa juga imputasi. Amputasi tahu kan? Yang kaki dipotong. Ya, yang tiap hari es kopi susu, kaki hilang. Es kopi terus. Senin es kopi, Selasa es kopi. Nggak tidur. Es kopi terus. Tahu nggak videonya? Oh, tahu. Nah, contoh-contoh yang kanan atas, aslinya datanya yang itu, original dataset. Kita memilih untuk tidak menghapusnya. Kalau dihapus kan bisa 1 ya. Iya, 1 baris. Nah, kita memilih untuk melakukan imputasi. Caranya adalah mencari rata-rata dari nilai yang di kiri dan di kanan. 3 tambah 1, 4 bagi 2. Ya, 6 tambah 8, 14 bagi 2, 7. Ya, misal umur mahasiswa yang ini adalah 22, umur mahasiswa yang ini adalah 20. Makanya di sini adalah 21. Diisi aja. Nah, mahasiswa yang ini tinggal di Denpasar, mahasiswa yang ini tinggal di Klungkung, mahasiswa yang ini tinggal di Gianyar. Diisi aja. Itu namanya imputasi. Terserah benar apa enggak. Ya, bisa juga misalnya yang ini, ya, diisi semuanya dengan 0 atau nilai paling kecil. Ya, mahasiswa ini IP-nya 3,5, ini IP-nya 3,8. Ya, ini isi 2. Nah, jadi nggak harus rata-rata, nggak harus tengahnya. Tergantung nanti bagaimana enaknya, tergantung juga datanya seperti apa. Nah, mahasiswa ini alamatnya di Watu Renggong, mahasiswa ini alamatnya di misalnya di Sanur. Ya, ini kosong alamatnya, isinya paling dekat sama kampus. Ya, Pancoran. Jadi nilai terbawahnya yang dipakai isi. Ya, salah satu strategi untuk mengisi data kosong. Ya, kalau diisi tempel-tempel dikit nggak apa-apa. Ya, daripada dihapus. Ya, berikutnya outliers yang tadi itu ya. Mahasiswa dari Singapura belanja di Indomaret 10 juta. Ya, baiknya diapakan? Bisa dihapus. Ya. Ada mahasiswa dari Singapura, push. Ya, baris Indomaret belanja 10 juta, push. Boleh atau dilakukan capping. Ya. Capping itu kita tetapkan nilai minimum dan maksimumnya. Habis itu yang nilainya di sebelah kiri kita pakai nilai yang ini. Nilainya yang terlalu ke kanan kita pakai nilai yang ini. Contoh, belanja di Indomaret paling banyak 1 juta. Ketika kita menemukan data belanja di Indomaret 10 juta, kita ubah tuh 10 jutanya jadi 1 juta. Jadi dikasih batas, ambang batas minimum maksimum. Ya. Ada mahasiswa sticky dari Singapura. Mahasiswa sticky yang paling jauh dari Jawa Tengah. Jadi ketika ada mahasiswa sticky dari Singapura, ganti Singapurnya jadi Jawa Tengah, jadi mualaf. Ya. Data mahasiswa sticky paling timur, misalnya di Flores. Outlier Australia. Ya, kita ubah bule itu jadi Flores. Nah, itu namanya capping, biar tidak ada outliers. Standarisasi itu yang kiri atas, yang kolom biru, yang baris biru. Jadi kita ikuti standar internasional. Misalnya
Ada yang bikin tanggal lahirnya begini. Kita perbaiki semua jadi format yang sama. Ini ISO 8601. Ya. Ada yang nulis berat badan pakai pounds, pakai apa nih? OZ, stone segala macam. Ya, kita pakein kilogram semua. Ya. Bahasa, tadi misalnya scraping atau Twitter API. Ada bahasa Indonesia, bahasa gaul, bahasa Gen Z, isi kocak belakangnya segala macam. Nah, kita ubah semua. Jadi bahasa yang sama. Ya. Nah, itu namanya standarisasi. Ya, normalisasi kita menyamakan formatnya. Ya, misalnya ada Mister, MRS, MISS, MRTT. Dinormalisasi. Dinormalkan. Ya, nulis nama depan belakang. Ada yang anak agung AA gitu misalnya. Ya, disingkat-singkat ya. Ada yang Indo bagus IB gitu misalnya. Nah, jadi dilepas semua singkatannya. Ya, kan ada standarisasi penulisan nama anak agung. Wah. Beda. Kalau standar itu aturan internasional. Kilogram, meter, tanggal lahir. Nah, standarisasi. Normalisasi, normal, ken. Ya, IB, AA, GST, misalnya gitu nama orang Bali. Ya, normalnya gimana? Biar nggak bingung, udah dilepas singkatannya. Ya, tempat lahir DPS, SGR, emang Shogun SGR. Ya, Karang Ausong. Nah, yang gitu-gitu benin normalnya gimana? Nah, itu ya. Jadi dicari normalnya.